3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya teman-teman semuanya. Dan di sini kawan pajak bertemu kembali dengan penyuluh KPP Pratama Probolinggo dengan saya sendiri Rafin Radian Rawali, dan sebelah saya ada Citra. Ya, ada Kak Citra. Nah, untuk live IG kali ini kita akan membahas salah satu aturan yang baru ya Kak ya, Betul. yang sedang hangat juga dibicarakan di media sosial, yaitu mengenai pajak atas usaha e-commerce seperti itu. Betul Kak Rafin ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak sedikit kira-kira seperti apa nanti pembahasannya? Oke Kak Rafin, pada sesi kali ini kita akan membahas PMK 37 tahun 2025. Judul PMK-nya itu penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Nah, mungkin kawan pajak lebih familiar dengan pajak e-commerce ya Kak Rafin ya. Sebenarnya ini itu bukan pajak baru Kak Rafin ya. Jadi banyak mengira kawan pajak ini adalah pajak baru nih. Nah, jadi dikenakan pajak lagi nih gitu ya. Padahal nggak seperti itu ya Kak ya? Betul sekali, 100% itu tidak benar ya Kak Rafin ya. Jadi tidak ada pajak baru kawan pajak ya dalam aturan PMK 37 tahun 2025 ini gitu. Oke, dan berarti nanti kita akan coba sedikit kupas ya Kak Citra ya. Baik, seperti apa sekali. maksudnya detail pajak e-commerce ini, supaya teman-teman atau kawan pajak juga lebih paham dan lebih mengerti nantinya seperti apa aspek perpajakannya seperti itu. Mungkin Kak Citra bagaimana? Kak Rafin, sebelum kita lebih jauh lagi, apa yang melatar belakangi diterbitkan PMK ini ya Kak Rafin ya? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk latar belakang terkait PMK 37 ini dibuat, ini kan memang sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari era globalisasi ya Kak ya. Terutama juga digitalisasi, di mana memang semuanya terkait pembelian barang, penyerahan jasa, ini kan juga sebenarnya sekarang sudah dilakukan secara digital ya Kak ya. Betul. Jadi memang DJP di sini lebih berusaha untuk mengakomodir dinamika dunia usaha dan pergeseran kegiatan ekonomi dalam bentuk digital, sehingga DJP menerbitkan PMK ini dan akhirnya diundangkan seperti itu ya Kak ya, sehingga nanti memang otoritas pajak juga perlu ya, kami sendiri mengikuti perkembangan zaman agar menjaga penerimaan negara agar selalu on track ataupun selalu dalam jalurnya seperti itu Kak Citra. Oke, berarti aturan pun ngikutin perkembangan zaman ya Kak Rafin ya? Karena memang semakin kesini kan memang zaman semakin berkembang maju ya Kak ya. Dan semua serba digitalisasi ya Kak Rafin ya. Benar, makanya memang ini sebenarnya lebih cara untuk bagaimana digitalisasinya ini dalam aspek perpajakannya seperti itu Kak Citra. Kak Rafin. Nah, selain itu ya Kak Rafin, latar belakangnya untuk PMK terbit ini tentunya untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak ya. Benar. Tentunya juga memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi, lalu juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Nah, juga perlu disusun ini terkait pengaturan terhadap penunjukan pihak lain yang merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut pajak penghasilan, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Agak panjang ya. Tapi tenang saja kawan pajak, nanti akan kita bahas dengan lebih, insya Allah lebih sederhana ya Kak Rafin. Bisa gampang dimengerti lah harusnya ya Kak ya. Terus Kak Rafin, dengan telah diundangannya PMK 37 ini, apakah ada pemajakan yang baru nih? Nah, yang agak dikhawatirkan kan pajak nih, yang apakah harus ditanggung oleh pelaku usaha itu? Baik, sebenarnya untuk Kak Citra dan teman-teman ya atau kawan pajak di sini kan mungkin berpikir bahwa pajak e-commerce ini adalah pemungutan baru ya, atau pajak baru seperti itu dari pihak lain, dan memang sebenarnya untuk pemungutan pajak di sini adalah yang harus ditanggung oleh pelaku usaha
yang menjual barangnya di marketplace tersebut seperti itu ya Kak. Namun secara umum ini sebenarnya adalah pihak marketplace nanti akan membantu kita atau membantu penjual untuk memungut pajaknya. Jadi nantinya pelaku usahanya ini tidak perlu lagi untuk menghitung sendiri pajak atas penjualan atau penyerahan jasanya yang dilakukan di marketplace tersebut. Jadi memang sebenarnya membantu dan lebih memudahkan dari pelaku usahanya sendiri seperti itu Kak Citra. Jadi sebenarnya PMK ini malah memudahkan untuk para pelaku usaha gitu ya Kak Rafin ya? Karena memang di aturannya kan memang nanti ada pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungutnya ya Kak ya, dari si kegiatan dari Pelaku si usaha pelaku ya. usahanya tadi seperti itu. Jadi pelaku usaha itu tidak perlu menghitung dan membayar sendiri pajaknya, tapi di marketplace itu ya Kak Rafin ya. Jadi misalkan aku jualan nih ya Kak Rafin ya, di marketplace gitu, nanti untuk pajaknya aku sudah dihitung sama dibayar ya. Maksudnya oleh memang si pihak lainnya tadi dari marketplace marketplace-nya itu. benar. Jadi memang nanti pelaku usahanya istilahnya sudah dibantu lah dari marketplace-nya sebagai pemungkutnya. Jadi tidak perlu untuk membayar sendiri atau menghitung sendiri seperti itu ya Kak ya. Jadi kan harusnya lebih mudah dan memang nantinya juga lebih efisien waktunya seperti itu ya. Lebih nyaman juga ya Kak Rafin untuk jualannya ya Kak Rafin Benar, ya. lebih nyaman dan jadi lebih istilahnya karena digitalisasi kan pastinya niatnya memang mempermudah segala macam apa istilahnya dalam proses transaksinya seperti itu ya Kak ya. Betul. Jadi tidak perlu untuk lebih hassle ya atau lebih rumit untuk perpajakannya sendiri seperti itu. Ya, dan itu atas penghasilan yang di dalam marketplace ya Kak Rafin ya. Benar. Tapi nanti kalau ternyata kawan pajak ada yang di luar marketplace ya, berarti mereka tetap harus menghitung dan membayar pajaknya masing-masing ya. Jadi ini benar. dibantunya karena sudah berjualan di marketplace itu ya Kak Rafin ya. Benar, kan sesuai dengan judulnya kan hanya e-commerce-nya ya Kak ya. E-commerce ya, Jadi betul. memang kegiatan yang di e-commerce-nya saja. Betul sekali. Dan kemudian untuk pihak marketplace-nya sendiri nih Kak Citra, sebenarnya marketplace yang seperti apa atau memang semua marketplace ini nanti akan menjadi pemungut atas pajak e-commerce ini Kak Citra? Oke, baik Kak Rafin. Untuk pihak lain atau yang kita sebut marketplace ya, tadi kan kita sudah nyenggol marketplace tuh gitu kan. Nah, nantinya Kak Rafin untuk marketplace itu nanti akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya Kak Rafin ya. Nah, nanti Menteri Keuangan akan melimpahkan wewenangnya dalam bentuk delegasi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjuk pihak lain tersebut. Nah, dan marketplace itu ada kriterianya Kak Rafin. Seperti apa itu Kak Yang Citra? pertama itu penyelenggara PMSE berada di dalam dan luar wilayah Indonesia. Jadi bisa dari dalam maupun bisa dari luar wilayah Indonesia. Yang kedua, pihak lain tersebut menggunakan escrow account. Escrow account apa itu? Betul, apa itu ya Kak Rafin ya? Itu seperti rekening bersama Kak Rafin. Untuk menampung penghasilan dan memiliki transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Dan juga kita nanti melihat untuk pengaksesnya juga untuk jumlah tertentunya dalam waktu 12 bulan. Untuk jumlah tertentunya nanti akan dibahas di aturan yang berikutnya Kak ya. Raffi. Jadi memang belum diatur ya Kak ya, nanti menunggu aturan terbaru untuk mengatur lebih detailnya seperti itu ya. Contohnya saja ya, misal Kak Raffin ya, kalau misalkan di toko hijau atau di toko orange gitu Kak Raffin, nah itu besar kemungkinan, nah ini kemungkinan ya Kak Raffin itu untuk ditunjuk sebagai pemungut karena dia ada rekening bersama tadi gitu. Nah kalau yang seperti yang konvensional Kak, misalkan tidak ada rekening bersama, itu berarti tidak bisa menjadi pemungut PPh 22 atas e-commerce ini ya Kak ya? Iya, kalau secara kriteria sebenarnya itu konvensional tidak memenuhi kriteria tersebut Kak Raffi gitu. Jadi memang harus dua-duanya terpenuhi sehingga memang nanti akan ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 e-commerce-nya ya Kak ya? Betul, menjadi marketplace-nya Kak Rafin ya. Namun sampai saat ini ya Kak Rafin ya, pihak lain tersebut belum ada informasi ya lebih lanjut siapa yang ditunjuk ya Kak Rafin ya. Jadi itu tadi adalah sebagai contoh gitu. Yang jelas untuk menjadi marketplace harus memenuhi kriteria yang kita jelaskan tadi. Begitu. Baik. Jadi memang untuk penunjukan lebih jelasnya kawan pajak juga tetap harus menunggu dulu ya. Maksudnya nanti akan ada aturan terbaru yang memang
menunjukkan bahwa marketplace ini adalah sebagai pemungut pajak seperti itu ya Kak ya. Betul Kak Rafin. Oke. Nah, tadi kita udah bicara si marketplace-nya ya Kak Rafin ya. Sekarang Oke. bagi pedagangnya nih yang berjualan di Oh, ya. marketplace. Nah, apakah dia ada kriteria khususnya? Gitu. Baik, kalau untuk pedagangnya sendiri ya Kak, ini kan juga tentu ada kriterianya juga ya Kak Citra ya. Nah, memang nantinya tidak akan semua pedagang ini dikenakan PPh 22 seperti itu. Nah, untuk kriterianya sendiri, yang pertama adalah menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis, dan juga yang kedua adalah bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia seperti itu Kak Citra. Jadi memang dua kriteria inilah yang nanti akan istilahnya menjadi kriteria ya yang subjek pajak yang akan dikenakan PPh 22 seperti itu, karena mereka sudah dipungut, maka ada kewajiban yang juga mereka harus tunaikan kepada pihak lain atau marketplace tersebut, seperti pedagangnya juga harus nantinya menyampaikan NPWP atau NIK-nya kepada pihak marketplace dan juga alamat korespondensinya seperti itu. Oh gitu ya Kak Rafin. Jadi dia harus memenuhi kriteria yang disebutkan Kak Rafin dan juga harus menyampaikan identitas ya istilahnya seperti itu ya Kak Rafin. Seperti ya, itu. NIK dan sebagainya. Iya. Ini juga ada ini ya Kak Rafin tambahan itu termasuk jenis pedagang dalam negeri yang usahanya atau perusahaan di jasa pengiriman ya Kak Rafin, atau ekspedisi, perusahaan asuransi dan pihak lainnya itu juga bisa masuk sebagai kriteria pedagang dalam negeri ya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau jasa melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi nggak hanya yang tadi ya. Jadi yang kalau usahanya di bidang jasa pengiriman pun bisa berjualan. Iya, berarti bisa tetap kena juga ya Kak ya. Jadi salah satu kriteria juga ya yang masuk pedagang dalam negeri tadi seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya nih Kak Citra, ini yang penting nih kayaknya. Iya, apakah memang tadi semua, misalkan tadi sudah memenuhi kriteria begitu ya Kak? Kita udah bisa jualan ya Kak. Sudah bisa jualan, kemudian sudah kriterianya dua tadi terpenuhi. Nah, kira-kira apakah memang atas dua kriteria tadi itu memang nantinya semua usahanya, pelaku usahanya nanti dipungut pajaknya oleh si marketplace atau pihak lain ini seperti itu? Ini yang ditakutkan kawan pajak ya. Iya. Takutnya kalau saya sudah jualan di marketplace, semuanya harus dipotong pajak, dipungut pajak gitu ya. Sebenarnya tidak kawan pajak ya. Jadi itu sudah diatur di PMK 37. Jadi memang ada kriteria tertentu yang mana yang harus dipungut dan yang tidak ya Kak Rafin ya. Nah, contoh nih yang harus dipungut nih ya Kak Rafin, yaitu wajib pajak yang mampu menunjukkan bahwa omset mereka selama 1 tahun pajak, yaitu total omset dari marketplace dan usaha di luar marketplace masih di bawah 500 juta. Sorry, ini yang tidak dipungut ya Pak Rafid ya. Jadi kalau ternyata usahanya atau omsetnya itu masih di bawah 500 juta gitu ya, dan harus menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace-nya tidak dilakukan pemungutan, atau juga ternyata punya SKB ya Kak Rafin, itu maka dibebaskan. Gitu. Baik, jadi kalaupun memang si pedagangnya atau pelaku usahanya ini dia omsetnya ya di bawah 500 juta dalam 1 tahun, kemudian juga ada surat pernyataan ya tadi kepada marketplace-nya, ataupun juga wajib pajak yang memiliki SKB ya Kak ya. Nah, itu berarti memang bisa dikecualikan dari pajak e-commerce ini seperti itu ya Kak Citra. Iya betul, jadi punya SKB ternyata surat dia melampirkan atau menyampaikan ya surat pernyataan memiliki omset sampai dengan 500 juta itu atau di bawah 500 juta ya Kak Rafin ya? Iya, jadi maksimal memang 500 juta iya, gitu ya maksimal Kak ya, betul. maksimal 500 juta itu tidak dipungut PPh gitu ya, tidak dipotong pajak lah. Jadi kalau misalkan nih Kak Citra, misalkan aku jualan di e-commerce itu, terus memang sebenarnya omsetku tidak sampai 500 juta, cuman aku nggak nyampe ini Kak, atau nggak pakai suratnya tadi, itu berarti aku tetap kena ya Kak ya? Iya Kak Rafin, karena bunyinya itu adalah dan gitu Kak Rafin. Jadi harus memang ada dokumennya yang memang menunjukkan benar-benar
saya di bawah 500 juta itu ya Kak ya? Iya, berarti harus dua-dua itu harus terpenuhi Oh, gitu. oke Jadi oke oke. kan kita juga tahunya kan dari wajib pajak gitu Bener. ya. Oh, Karena oke. wajib pajak sudah mesti gitu. Oh, oke, siap 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 Nah, siap. nah kalau gini Kak Rafin, kalau ternyata pedagang tersebut melebihi dari 500 juta. Heeh. Nah, dalam hal pedagang dalam negeri yang memiliki omset pada tahun pajak berjalan melebihi 500 juta gitu ya, itu wajib menyampaikan juga Kak Rafin. Yang Oh, pertama oke. surat pernyataan memiliki omset melebihi 500 juta. Oh, jadi yang di atas 500 juta pun juga harus Iya, menyampaikan. surat pernyataan. Iya. Oh, gitu. Oke oke Dan oke. disampaikan paling lambat akhir bulan saat omset melebihi 500 juta tersebut Kak Rafin. Oke, baik baik. Nah, jadi memang ketika omsetnya sudah lebih dari 500 juta pada bulan tersebut, maksimalnya harus disampaikan di akhir bulan berikutnya begitu ya? Iya, Oh, betul akhir bulan itu sekali. tadi. Oh, oke oke. Begitu. Jadi kawan pajak memang untuk apa? Surat pernyataannya ada ini ya, baik yang di bawah 500 juta atau di atas 500 juta tetap harus memberikan dokumen tadi supaya Betul. bisa dicek apakah memang benar-benar omsetnya di bawah 500 atau di atas 500 tadi seperti itu. Betul, gitu Kak Rafin. Oke, dan kemudian Kak Citra ini atas penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri tadi, ini berarti kan ada maksudnya sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh PMSE ya Kak ya? Iya, Ini kan dipungut oleh PPh Pasal 22 seperti itu. betul. Nah, kemudian untuk penyetoran pelaporannya ini berarti disetorkan dan dilaporkan oleh si pihak lain atau marketplace tadi ya Kak ya? Betul. Jadi karena sudah dimudahkan oleh marketplace tadi, jadi nanti kewajibannya untuk memungut, menyetor dan melaporkan itu ada di pihak marketplace-nya. Oke, Gitu. jadi maksudnya kalau dari pedagangnya sudah diserahkan ke si pemungut tadi ya Kak ya? Betul Penyetoran sekali, dan pelaporannya gitu. gitu. Oke, dan juga untuk kawan pajak ketahui dalam hal pedagang dalam negeri ini pernah menyampaikan surat pernyataan memiliki omset ya sampai 500 juta. Kemudian pada masa pajak tertentu ini menyampaikan surat pernyataan omsetnya sudah melebihi 500 juta. Nah, pihak lain yang ini nanti wajib juga melakukan pemungutan PPh Pasal 22 mulai awal bulan berikutnya setelah surat pernyataan tadi diterima oleh si pihak lain atau marketplace-nya seperti itu. Berarti Kak Rafin kalau dia ternyata omsetnya melebihi 500 juta itu baru dikenakan ya. Baru dikenakan di awal bulan berikutnya. Nah, itu Betul. juga dipungut oleh si pihak lainnya Baik. nanti seperti itu. Berarti yang di bawah 500 juta sampai dengan 500 juta tidak dikenakan ya Kak Rafin. Tidak dikenakan atau tidak dipungut. Nah, seperti itu. Jadi kan lebih jelas ya ada Iya. batasannya. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir. Maksudnya kalau memang kawan pajak masih istilahnya memenuhi kriteria tersebut kan berarti bukan sebagai objek pemungutan tadi seperti itu. Kalau ternyata omsetku sudah di atas 500 juta Kak Rafin gitu ya, berapa persen sih tarifnya gitu ya? Oh iya, dari tadi kita belum ngomongin tarifnya nih Aduh, Kak. kayaknya aku udah sampai ini nih 700 juta omsetnya sebulan gitu. Oke, ya amin ya Kak ya. Amin, Jadi amin. memang ada usaha teman-teman atau kawan pajak nantinya semakin berkembang seperti itu ya. Dan memang untuk tarifnya sendiri kalau di PMK 37 ini sudah diatur bahwa untuk pemungutan tersebut tarifnya adalah 0,5% ya kawan pajak dari peredaran brutonya. Dan memang yang diterima atau diperoleh dalam dokumen tagihan, dan untuk nilainya ini tidak termasuk PPN atau PPNBM-nya Kak. Jadi memang dari peredaran bruto atau harganya tadi, dan juga untuk saat terutangnya atau kapan pada saat dipungutnya ini adalah pada saat pembayarannya ini diterima oleh si pihak lain atau marketplace tersebut Kak Citra. Oh, jadi kalau sudah ada pembayaran yang diterima oleh marketplace maka itu saat terutangnya Kak Rafin dan saat itu dilakukan pemungutan. Iya, Gitu ya. benar. Memang sudah diatur di ketentuan seperti itu ya Kak ya. Ya. Dan kemudian Kak Citra, kalaupun misalkan kita sudah dipungut ya Kak atas PPh 22 tadi, 0,5% tadi. Nah, ini sebenarnya kalau dari si pedagangnya sendiri apakah bisa menjadi kredit pajak seperti itu Kak Citra? Oke Kak Raffi, untuk PPh Pasal 22 itu dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi pedagang dalam negeri. Oke. Nah, dalam hal pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan
undang-undang di bidang perpajakan, PPh pasal 22 merupakan bagian dari pelunasan pajak penghasilan yang bersifat final bagi pedagang dalam negeri. Seperti itu. Dan untuk PPh final juga banyak jenisnya Kak Rafin ya. Itu meliputi PPh yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh misalnya atas sewa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, atau pembelian barang atau jasa dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau pajak penghasilan yang sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oh baik, jadi memang sebenarnya ini bisa tergantung dari si pedagangnya ya Kak ya? Betul. Maksudnya kalau memang pedagangnya ini merupakan yang penghasilan final ya, maksudnya penghasilannya hanya final, berarti memang nanti atas penghasilannya ini termasuk penghasilan final itu tadi juga ya Kak ya? Betul, misalnya yang UMKM yang 0,5% itu ya Kak Rafin, itu sudah dianggap sebagai PPh finalnya gitu. Namun kalaupun misalkan pedagangnya ini bukan yang atas penghasilan final ya, bukan yang UMKM tadi, berarti atas pungutan itu tadi juga bisa menjadi kredit pajaknya. Bisa, nanti bisa kawan pajak kreditkan di SPT tahunan. Gitu. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya sudah mengakomodir dua-duanya ya Kak ya, baik yang final ataupun tidak final. Kalau yang tidak final bisa jadi kredit pajaknya, kalau yang final berarti menambah penghasilan finalnya seperti itu. Ya. Kalau ternyata dalam hal terdapat selisih kurang ini ya Kak Rafin ya atas pajak penghasilan yang bersifat final yang terutang sesuai ketentuan, maka selisih kurangnya tadi itu wajib pajak menyetor sendiri ya oleh pedagang dalam negeri sebagai pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi kalau ternyata terdapat selisih gitu ya, kurang gitu, itu nanti wajib pajak setor sendiri ya jadinya. Gitu. Tapi kalau misalkan yang dipungut malah kelebihan gimana Kak? Nah nanti atas selisih lebih atas pajak penghasilan yang dimaksud dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kalau kita singkat PYST ya Kak ya? PYSTT gitu ya. Nah, jadi memang kalaupun misal ada selisih ya baik kurang ataupun lebih, ini nanti kalaupun yang kurang tetap harus disetor sendiri oleh wajib pajaknya. Kalaupun lebih itu pun juga bisa jadi diajukan pengembalian ya Kak ya? Betul sekali. Nah kalaupun ternyata nanti wajib pajak ada kekurangan, nanti wajib menyetorkan kekurangan pajak penghasilan tersebut dan jangan lupa untuk melaporkannya ya di SPT masa unifikasi sesuai dengan ketentuan gitu. Baik. Jadi kalaupun memang tadi pedagangnya ini tidak melaksanakan kewajiban tadi juga bisa dikenakan sanksinya juga begitu ya Kak ya? Bisa. Maka dari itu kawan pajak jangan lupa ya kalau memang nanti misalkan ada selisih ya tetap berarti harus disetorkan dan dilaporkan juga seperti itu. Betul. Nah, ada nggak ya ini Kak Rafin yang tidak dilakukan pemungutan oleh pihak lain? Apakah semuanya dilakukan pemungutan? Tadi kan kita udah spill satu ya yang di bawah 500 gitu ya sampai dengan 500. Nah, apakah ada yang lain Kak Rafin? Sebenarnya kalaupun di aturan memang ada beberapa juga yang tidak dilakukan pemungutan ya Kak ya oleh pihak lain. Jadi tadi kan yang sudah dijelaskan oleh Kak Citra ada juga yang pertama kan memang atas pedagang yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam setahun begitu ya Kak ya. Nah, namun juga sebenarnya kalau kita cek lagi di aturannya memang ada juga beberapa WP ataupun beberapa wajib pajak yang pedagang yang memang tidak juga dilakukan pemungutan atau dikecualikan. Nah, contohnya adalah tadi jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. Yang berarti yang digarisbawahi adalah mitra ya? Iya, mitra. Sebagai mitra kawan pajak. Mitra ya, jadi memang bukan atas ini sendiri seperti itu ya Kak ya. Kemudian juga selain itu ada juga penjualan barang atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas atau SKB tadi ya. Iya, tadi udah kita bahas juga ya Kak Rafin ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau sudah punya SKB kan berarti tidak dilakukan pemungutan seperti itu. Kemudian selanjutnya juga ada penjualan pulsa dan kartu perdana, lalu penjualan emas perhiasan, emas batangan, kemudian perhiasan yang memang bahan seluruhnya ini nanti bukan dari emas, batu permata,
atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan atau pengusaha emas batangan. Lalu yang terakhir yang dikecualikan adalah atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya, seperti itu Kak Citra. Berarti banyak juga ya Kak Rafin ya yang tidak dilakukan pemungutan ya kawan pajak. Iya, jadi mungkin kawan pajak kalaupun mau cek nih misalkan apakah sebenarnya aku dikenakan atau dipungut PPh 22 atau tidak, mungkin bisa dicek juga tadi ya atas kriteria-kriterianya tadi, seperti itu. Oke, nah lalu untuk selanjutnya nih Kak Citra, untuk dokumen tagihannya ini nanti diperlakukan seperti apa Kak Citra kira-kira? Nah, jadi nanti untuk dokumen pemungutan pajaknya bagi pedagang dalam negeri wajib membuat dokumen tagihan ya atas penjualan barang dan atau jasa dengan mekanisme PMSE berupa dokumen tagihan atas nama pedagang dalam negeri yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik yang disediakan oleh pihak lain tersebut. Jadi dia membuat dokumen tagihan, Rafin ya. Dan dokumennya juga melalui sarana yang disediakan oleh pihak lainnya ya kayak betul sekali. marketplace tadi ya. Dan jangan lupa di dokumen tagihan itu nanti paling sedikit memuat untuk nomor dan tanggal dokumen tagihan, nama pihak lain, nama akun pedagang dalam negeri, identitas pembeli barang dan atau jasa berupa nama dan alamat, jenis barang dan atau jasa, jumlah harga jual dan potongan harga, dan nilai pajak penghasilan pasal 22 bagi pedagang dalam negeri masing-masing. Oh begitu, jadi memang ada minimalnya juga yang harus dimasukkan atau diinput di dokumen tagihannya ya? Iya, harus memuat data-data yang aku sebutkan tadi ya. Baik, dan kemudian kalaupun untuk dokumen tagihnya tadi, ini kan juga bisa menjadi dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak dua-duanya ya Kak ya? Betul. Bagi pedagang dalam negeri sehubungan dengan transaksinya tadi, seperti itu kawan pajak. Kemudian juga untuk dokumen tagihan yang transaksinya ini tidak dilakukan pemungutan PPh 22, tetap nanti dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh pasal 22-nya, seperti itu. Oke Kak Citra, jadi memang ini ya, maksudnya untuk dokumen tagihannya ini juga perlu untuk dicek kembali, maksudnya kalau memang mau dipersamakan dengan bukti pengutnya tadi ya harus memenuhi atau minimal meliputi ya data-data yang sudah disebutkan oleh Kak Citra tadi, seperti itu. Iya, Oke, nah biar nggak bingung kita kasih contoh kasus ya. Oke, boleh Kak Citra. Yang gampang aja Kayak gampang ya, ini gampang banget ini. Oke. Nah, misalnya nih case ini marketplace JB ya. Jadi marketplace namanya JB itu. JB apa singkatannya Kak? Jual beli. Jual beli, oh ya boleh. Benar juga, oke. Itu termasuk PMSE ya, adalah PMSE. Jadi marketplace-nya namanya JB. Nah, berkedudukan di Indonesia, memenuhi ya Kak Rafin ya kriteria. Sudah punya cap Dirjen Pajak sebagai pihak lain. Sudah ditentukan berarti. Sudah ditunjuk ya. Sudah ditunjuk, oke. Nah, contohnya misalnya capnya ditetapkan 15 Agustus 2025. Berarti JB ini termasuk marketplace ya. Wajib melakukan pemungutan PPh pasal 22 sejak tanggal 1 September 2025. Oh, berarti awal bulan berikutnya ketika sudah ditunjuk langsung menjadi pemungut gitu ya. Oke. Nah, contohnya Kak Rafin ya, misalkan Tuan WY ya, transaksi September ya, Tuan WY ini menjual komputer. Jual komputer nih ya, dengan harga jual 8 juta gitu ya. Nah, waktu saat itu Tuan WY menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pedagang dalam negeri memiliki peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan 500 juta gitu. Nah, menurut Kak Rafin, menurut kawan pajak semua, apakah Tuan WY ini dipungut PPh pasal 22 oleh marketplace JB? Kalau kawan pajak tadi sudah menyimak ya, sudah tentu mengerti ya jawabannya, kalaupun atas transaksi tersebut berarti tidak dipungut Kak Citra. Betul sekali, karena memang tadi Tuan WY tadi itu memang melampirkan ya, atau ada menyampaikan suatu pernyataan bahwa memang sebagai pedagang dalam negeri yang memiliki peredaran bruto
sampai dengan 500 juta rupiah seperti itu. Betul sekali. Nah, kalau kasusnya diganti lagi misalkan pengiriman, ini ada pengiriman nih. Pengiriman tadi itu kan dilakukan menggunakan jasa pengiriman. Betul. Misalkan jasa pengiriman X begitu ya, dari PT X begitu. PT X ya. Sebesar 150.000 lah. Nah, ini apakah dikenakan atau dipungut PPh 22 seperti itu, Kak? Nah, jawabannya apa kawan pajak? Baik, jawabannya adalah dikenakan Kak Raffi. Oh, kenapa itu, Kenapa gitu ya? Karena jasa pengiriman ini bukan mitra tadi, tapi dia memang jasa ya. Memang kegiatan usahanya. Betul. Ya kayak berarti ya. Kegiatan usahanya adalah jasa pengiriman. Oleh karena itu PT X ini itu dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Iya, 0,5% tadi ya. Tarifnya dari 150.000. Berapa itu, Kak? 750 rupiah saja. Murah banget ya. Murah banget teman-teman, tidak terasa sepertinya. Iya, gitu. Oke. Nah, kemudian nih, kalaupun satu lagi Kak, ada pembeli yang mengasuransikan komputer tadi ya, misalkan yang ini tadi melalui asuransi Z begitu. Yeah. Nah, apakah atas jasa asuransi ini juga dikenakan pungutan PPh 22 begitu Kak? Jawabannya adalah iya, karena sama dia bukan sebagai mitra di marketplace tadi gitu ya. Dia memang usahanya yaitu mengasuransikan ya, atau di luar dari apa namanya tadi ini apa ya, memang intinya transaksinya ini kan tadi sesuai dengan yang ada di marketplace begitu. Betul, ya, dan memang ya tidak termasuk mitra, yang mitranya dari marketplace tadi, tidak termasuk yang dikecualikan tadi, sehingga memang tetap harus dipungut PPh 22 oleh si pihak lain atau marketplace tadi, seperti itu Kak Citra. Dan tarifnya sama kalau pajak itu 0,5% dari 50.000 ya misalnya ya. Iya. Jadi hanya 250 rupiah saja. Gitu. Jadi ya sebenarnya sangat kecil ya kayak untuk pungutannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, maksudnya karena ini juga mempermudah teman-teman semua atau kawan pajak dalam melakukan transaksi di marketplace seperti itu. Proses bisnisnya lebih jalan lancar ya Kak Raffin ya. Benar. Nah, kemudian nih Kak, terkait perlakuan perpajakannya ini kan berarti mengikuti ketentuan perpajakan pedagangnya ya Kak ya. Tadi kan misalkan yang final berarti dianggap penghasilan final, kemudian yang bukan final kan berarti bisa dikreditkan seperti itu ya Kak. Nah, kemudian jika pedagangnya ini menghitung pajaknya dengan tarif umum tadi kan, maksudnya jika pedagang yang penghasilannya dihitung PPh final, maka dapat diakui sebagai penghasilan finalnya juga begitu ya tadi ya? Bisa Kak Rafi. Jadi memang lebih memudahkan kita, dan juga perlu diingat bahwa untuk pelaku usaha kita tadi ya, mentang-mentang memang sudah dipungut, ini kan tidak dilaporkan di SPT tahunannya begitu Kak. Jadi memang sebenarnya atas pungutan tersebut juga tetap perlu dilaporkan di SPT tahunannya saja tadi. Jangan lupa untuk kawan pajak dan pedagang gitu ya, itu tetap nanti dilaporkan, tetap lapor ya di SPT tahunannya. Nah, karena memang sudah dipermudah tadi ya, seharusnya sudah tidak perlu hitung sendiri atau setor sendiri, jadi cukup dilaporkan saja langsung di SPT tahunannya seperti itu. Iya Kak Raffin, luar biasa sekali ya. Ini aturan yang masih hangat gitu ya Kak Raffin ya. Jadi biar pandangan atau yang menurut kawan pajak itu semuanya harus dipungut, itu sebenarnya tidak ya Kak. Tidak sepenuhnya seperti itu ya Kak ya. Iya, dan ini bukan pajak baru sekali lagi ya kawan pajak ya, karena memang aturan yang kena pajak di atas misalnya UMKM OP gitu, memang di atas 500 juta itu baru dikenakan pungutan tadi gitu. Justru PMMK ini malah lebih memudahkan ya. Iya, seharusnya memudahkan pelaku usahanya. Jadi memang sudah dipungut, jadi lebih mudah dan tidak perlu lagi istilahnya berurusan dengan perpajakan dengan cara menghitung sendiri seperti itu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, jadi mungkin untuk saat ini kira-kira tadi tersebut ya kawan pajak yang bisa kami sampaikan. Semoga memang nantinya bisa bermanfaat ya untuk kawan pajak semua. Dan kemudian kami juga mohon maaf kalaupun
memang masih ada salah kata ataupun perbuatan, Iya. dan mungkin nanti akan kami lebih perbaiki Perbaiki di IG live berikutnya seperti itu ya Kak ya. Iya, betul sekali Kak. Jadi mungkin sudah Kita kita sudah cukupkan, ya, kita sudah sih saja iya. ya Kak ya. Oke, kalau begitu kita atau kami pamit undur diri. diri. Sampai jumpa di podcast di IG live. podcast ya, IG live. IG ya, live, IG live. IG live ya, IG live saat Film ini. selanjutnya. Oke. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.